Halo, nama saya Sean dan di episode ini kita bakal bahas tissue culture atau kultur jaring di bahasa Indonesianya. Jadi di episode sebelumnya tuh ada satu tour di Nursery Kanjarin Greens dan itu turnya lumayan menarik karena mereka tuh tanamannya banyak banget. Nah, sebenarnya banyak tanaman juga dibikin dari tissue culture. Nah, sebenarnya episode ini adalah sebagian dari episode sebelumnya. Cuman aku rasa ini terlalu menarik, jadi aku ekstrak sendiri, aku keluarin sendiri dan bikin episode yang fokus di kultur jaring aja. Dan di sini ada host kita, Nan, yang jelasin tissue culture itu sebenarnya kayak gimana dan apa kesusahannya mereka dan cara sistem order PO mereka untuk ekspor ke luar negeri itu kayak gimana. Jadi episode ini sebenarnya lumayan santai dan lumayan gampang di ngertiin. Ini host kita namanya Nan dan ini adalah equipment untuk tissue culture dari jadul. Ini dari tahun 70 atau 80-an. Nah, ayah dia adalah salah satu yang dari awal udah mulai tissue culture. Jadi ini yang benar-benar ketinggalan dari zaman dulu. Di sini ada banyak equipment untuk steril. Jadi di dalam tuh harus steril banget. Nggak boleh ada sedikit debu, kuman, atau jamur. Apapun nggak boleh ada. Jadi kalau setiap kali mereka masuk ke sini, harus cuci tangan, harus steril semua equipment. Ini semua nih alat-alatnya yang dipakai. Dan Nan di sini diajarin cara bikin tissue culture dari karyawannya karena papa dia dari umur 4 sudah meninggal, jadi dia nggak sempet ajarin anaknya. Menarik ya, jadi karyawannya benar-benar dibawa sama ayahnya sampai sekarang. Karyawannya juga masih ada di sono, masih kerja di sono. Aku sempet nanya dia apakah seneng kerja di sini. Dia bilang iya, karena waktu kecil di sini hanya salah satu tempat yang ada AC-nya. Terus di sini ada contoh yang lagi dikerjain sekarang, yaitu Montserrat Thai Constellation. Jadi di dalam satu botol udah isi berapa tanaman dan sebenarnya dia ada kayak agar gitu di dalam. Setiap tanaman resepnya beda-beda untuk agarnya. Nah, untuk setiap jenis tanaman resepnya beda-beda untuk agar ini. Jadi mereka benar-benar harus research, harus cari tahu dan pakai ilmu, pakai pengalaman dan juga trial error, dicoba-coba untuk nyari yang pas. Nah, sebenarnya jelly ini bukan hanya makanan mereka. Sebenarnya ada dua macam jelly. Salah satu adalah untuk bikin dia multiply. Jadi dia cloning sifatnya, dia bisa membanyak. Salah satu gelnya lagi itu untuk dia stabil dan keluar satu tunas saja. Jadi biasanya dibanyakin terus sampai udah siap dijual, baru diganti cairan ke satu yang keluar satu tunas dan tanaman itu bakal jadi besar dan sifatnya tidak cloning lagi, tidak multiply. Sebenarnya tissue culture atau kultur jaring itu tuh bisa ambil dari mata tunas, bisa ambil dari bunga atau biji atau dari stemnya, dari batang tanamannya. Dan di sini aku komen juga kalau tempat ini baunya sedikit kayak klinik atau rumah sakit karena banyak kayak obat-obat, banyak wangi sterilnya. Nah, ini ke ruang ke sebelahnya yang mereka lagi bikin ini nih alat yang menggoyang tissue culture-nya. Tujuannya ini untuk aduk rata formulanya dan di sini dia jelasin kalau ini semuanya adalah anggrek. Nah, di dalam sini ada satu sel yang kecil banget, lihat nggak nih? Kecil banget. Dan ini setiap hari harus dicek apakah dia udah keluar tunas atau enggak. Nah, menurutku ini job yang sangat menarik karena aku suka juga kepo-kepoin, lihat setiap hari ngecek tunas. Itu yang bikin aku seneng. Kenapa aku suka propagasi tanaman. Nah, dari sel kecil kayak gini ini bisa benar-benar keluar jadi banyak tanaman. Menarik ya kultur jaring. Tapi sebenarnya dia nggak semudah kita yang pikirkan karena ini cara potongnya di mana tanamannya. Terus ini setiap tanaman cairannya mau pakai apa aja itu benar-benar butuh dites, butuh pengalaman dan banyak yang gagal sebenarnya. Jadi sebenarnya kultur jaring nggak bisa sesuka-suka kita karena kadang-kadang spesiesnya beda atau hybrid do aja tuh benar-benar resepnya udah ganti total. Mereka juga bilang sebenarnya kadang-kadang mereka nggak punya resepnya atau nggak bisa bikin resepnya. Kadang-kadang outsourcing, jadi ada lab lain yang mencoba udah bikin resepnya baru jual ke mereka resepnya. Jadi sebenarnya kultur jaring itu butuh banyak waktu, banyak pengalaman, banyak sabar. Jadi di sini Nan jelasin kalau walau labnya besar banget, nggak tentu dia bisa kerjain produksinya karena benar-benar harus ada faktor peruntungan, luck juga dan itu resepnya pokoknya benar-benar harus dapat yang benar. Nah, di sini ada Montserrat Thai Constellation yang udah beda umurnya, ini baru mulai tuh kayak gini bentuknya. Abis dikasih waktu 9 bulan, dia jadi mirip yang di sebelah kiri. Nah, katanya Nan mereka jualnya ada banyak size juga, ada banyak option. Kadang-kadang satu botol isinya 3, 5 atau kadang-kadang emang isinya 10, 20. Itu tergantung PO-nya.
Dan nanti mereka dikirimnya langsung di botol ini, ya jadi gampang sebenarnya, nggak usah packing lagi. Tapi di sini aku justru nanya nih, apakah botol ini harus berdiri? Karena kadang-kadang kalau kita beli ini, dia tuh suka jatuh satu ketiduran gitu. Jadi isinya tuh jadi gimana ya? Jadi nggak berdiri lagi. Nah sebenarnya dibilang ini nggak direkomend, tapi mau nggak mau itu happen gitu. Karena waktu shipping pasti bisa kejadian ini. Nah jadi orangnya yang terima nanti harus segera diselamatin tanamannya, dikeluarin dan direhab di pot. Sebenarnya dulu aku sempet dikasih tissue culture oleh satu lab di Thailand, dikasih 3 atau 4 jenis. Nah banyak yang mati karena dulu aku belum bisa ngerti gitu, cara rehab dari botolnya sebenarnya nggak begitu mudah. Nah tapi kita emang harus bunuh berapa dulu baru bisa belajar. Kalau kita kayak hanya diajarin doang dan kita nggak di lapangan, nggak dicoba dan nggak pernah gagal tuh kita nggak bisa belajar sebenarnya. Nah di video ini dia tunjukin kalau barang yang kecil-kecil ini semua namanya adalah sel tanaman, dan setiap sel tuh ada potensi untuk jadi banyak tanaman, bisa clone, bisa multiply jadi 40-50 tanaman. Jadi mereka prosesnya multiply terus harus dipisahin terus dan diganti-ganti botol, dan itu lumayan resiko karena setiap kali ganti botol tuh ada kesempatan untuk infeksi masuk. Yang tadi kita lihat sebenarnya philodendron, tapi ini kita lihat ya jelas-jelas kalau ini adalah anggrek sebenarnya yang di dalam sini. Nah di sini kita dikasih lihat contoh kalau dia rusak nih. Jadi basi ini sebenarnya karena dia sempat kena kontaminasi jamur atau bakteri yang sempat masuk. Jadi kalau kayak gini seluruh botol nih harus dibuang karena ini udah nggak mungkin bisa hidup lagi. Nah dia kasih lihat juga contoh sebenarnya dia ada banyak macam penyakit di dalam. Lihat kalau di kiri sama yang kanan warnanya beda di botolnya. Nih karyawannya bisa tahu nih ini sebenarnya sebabnya apa. Tapi benar-benar ini kalau udah kayak gini udah tidak bisa dibantu lagi, jadi harus dibuang. Jadi setiap kali ada kejadian kayak gini mereka tuh harus catat berapa persen yang meninggal, kenapa. Jadi mereka bisa ada data dan lain kali jangan ada kejadian ini lagi karena ini lumayan cost karena butuh waktu untuk jadiin ini tanaman dan juga butuh banyak space. Nah di sini ada tanaman aroid yang udah keluar tunas. Jadi di sini kita lihat nih, nah dia lagi cloning, jadi dia lagi multiplying, jadi dia ini membanyak sendiri. Nah dia adalah tanaman philodendron white princess yang dulu sangat populer ya. Nah tapi sekarang di sini udah banyak di tissue culture dan ini ada banyak variegatanya. Nah untuk Sinan jelasin kalau mereka tuh sebenarnya ada pisahin kalau mereka ketemu yang hijau di dalam, mereka tuh suruh karyawannya keluarin dan dibuang. Nah sebenarnya ini proses yang sangat resiko karena itu bisa banyak infeksi yang masuk, ada banyak kesempatan. Tapi untuk business ethics yang bagus, kalau mereka dijanjiin kirim 10 tanaman variegata, mereka tuh sebisa mungkin kirimnya 10 di dalam botol. Karena dulu sempat waktu populer banget, kalau orang beli satu botol tuh mungkin di dalam hanya isi 2 atau 3 yang sebenarnya variegata, yang lainnya tuh hijau semua. Jadi mereka usahain kasih customer yang semuanya variegata. Nah di dalam jar ini ada tanaman menarik. Di dalam ada philodendron UPI. Di Indonesia panggil Jopi. Nah ini udah murah banget sekarang karena udah banyak di tissue culture. Dan di sini sebenarnya pasti bisa muncul 1 atau 2 variegata karena sebenarnya banyak tanaman variegata dinemu di tissue culture dan juga banyak mutasian. Contohnya Monstera Thai Constellation diketemuinya justru di tissue culture karena di alami tidak ada Monstera Thai Constellation. Nah ini tuh udah gede banget tanamannya, jadi harus diganti botol, kalau nggak dia tuh bakal kesesak gitu di dalam. Dan ya mereka benar-benar kadang-kadang harus nyari juga di dalam, harus teliti nyari yang variegata atau nyari yang hijau di dalam. Dan mereka setiap botol tuh ada kodenya, jadi satu kode ada satu jenis tanaman. Dan karena sekarang tanamannya bisa akses dengan harga murah dan juga banyak variegata kayak Pink Princess, White Knight, White Wizard yang dulunya sebenarnya sempat mahal, lama-lama tuh bisa jadi tanaman yang landscaping, tanaman yang common. Dan kemarin di pameran sempat lihat ada beberapa yang taruh di green wall. Jadi tanaman yang dulu langka tuh udah bisa jadi di green wall sekarang. Terus aku tanya, apakah tanaman di sini adalah PO atau mereka termasuk stok gitu. Jadi katanya di Nan sebenarnya semua Thai Constellation di sini udah ada orderan orang. Jadi kalau kalian mau order ini tuh harus PO. Jadi nggak boleh beli yang udah jadi. Karena mereka di sini jarang banget ada stok. Nah tapi mereka juga emang ada indukan. Jadi ada siapin beberapa botol tanaman yang udah lagi multiply, lagi membanyak, lagi cloning prosesnya. Jadi kalau contohnya botol ini kejual,
Jadi dia harus minta karyawannya dipisahin tanamannya, terus diganti tanamannya satu-satu ke cairan yang keluar akar dan tunas. Jadi sifat tanaman ini bukan untuk cloning lagi. Kadang-kadang mereka emang ada stok juga, karena contohnya ini ada Philodendron jupiae yang mereka tuh ada resepnya. Mereka adalah salah satu lab yang bisa keluar jupiae yang sehat. Dan ini mereka emang siapin banyak stoknya dan sempet udah kejual banyak juga. Dan mereka karena ya kalau mereka suka tanamannya ya mereka agak bikin banyakan dikit untuk di keep di stok. Jadi mereka harus selalu beli induk dan selalu coba-coba resep karena kita nggak tahu tren aroid ke depannya tuh kayak apa. Nah di sini aku tanya, apakah untuk Philodendron jupiae ini sama Monstera Thai Constellation apakah cairannya sama? Nah, aku dijelasin sebenarnya mereka ada standar formula, tapi itu harus dicoba. Jadi harus dirubahin formula. Contohnya kalau tanamannya tumbuhnya terlalu cepat itu nggak bagus juga. Karena kalau cairannya terlalu bagus, terlalu kuat, jadi tanamannya bakal batangnya kepanjangan, daunnya mengecil, tapi sangat cepat tumbuhnya. Jadi kita kan nggak mau. Jadi sebenarnya kita mau tanaman yang stabil, yang tanaman bentuknya cakep dan nggak terlalu slow juga growingnya, tapi juga jangan terlalu cepat gitu. Jadi ini semua harus nyari balance, harus by trial dan error. Jadi di lab emang mereka selalu uji terus dan selalu improve, nyari terus formula yang lebih baik dari yang dipakai sebelumnya. Itu butuh pengalaman dan dedikasi sebenarnya. Nah di sini ada contoh anggrek yang sudah banyak banget dan rimbun banget. Ini tinggal siap dipisahin terus nanti dijual. Nah gue sebenarnya kenapa orang bisa beli satu botol anggrek sebanyak gini, untuk apa ya? Jadi bilang sebenarnya ini setengahnya tuh bakal mati. Dia nggak bakal aklimatasi ke lingkungan udara yang di luar. Jadi emang orang harus sediain belian agak banyakan dikit. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe channel ini biar aku semangat bikin video berikutnya. Dan tolong di like, bisa juga komen biar banyak orang nanti dapat nonton video ini juga. Karena YouTube tuh suka nge-push video yang banyak engagementnya ke pecinta tanaman lain. Kalau gitu kita akhir di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.